Oke, halo teman-teman. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi logaritma ya kan. Kemarin kita udah belajar tentang eksponen yaitu perpangkatan. Nah, sekarang kita belajar temennya eksponen yaitu logaritma. Nah, logaritma ini seperti yang kita tahu, sebentar ini perlu aku full nggak ya? Nah, pakai full aja. Seperti yang kita tahu itu bentuk umumnya kan A log B sama dengan C. Jadi ditulis seperti ini ya kan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan apa ya, penulisan internasionalnya itu biasanya seperti ini. Log A yang di sini basisnya itu ada di sininya. Log A lalu B sama dengan C. Nah, jadi ada dua tipe cara nulis logaritma gitu ya. Ini versi internasionalnya, kalau ini kan versi biasanya gitu. Nah, yang mana ini sama saja gitu ya. A-nya itu disebut basis atau bilangan pokok. Yang ini itu basis atau bilangan pokok. Ya, halo kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Ngedenger. Sebentar. Ini di ini ya di off suaranya ya. Oke. Dah di off dulu ya. Nah, sampai mana tadi dah? Ya, kan bentuknya A log B sama dengan C. A ini itu basisnya atau bilangan pokoknya. Nah, A di sini itu nilainya itu harus lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 1. Itu bisa juga. Terus A-nya itu intinya jangan negatif lah. Kalau negatif itu kan nggak bisa, kan nggak ada tuh min 2 log 3 misalkan itu kan nggak ada itu. Jadinya si basisnya ini itu harusnya bernilai positif. Lalu ada B. B ini itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, biasanya B ini juga lebih besar dari 0 atau bilangan positif gitu kan. Bilangan bulat positif. Jadi nggak ada tuh B-nya itu misalkan 2 log 0 gitu. Nggak ada ya. Jadi ini memiliki apa ya, bukan logaritma gitu. Karena nilai B-nya itu nggak ada. 2 log 0 itu nggak ada. Terus C-nya ini itu adalah hasil logaritmanya. Nah, jadi kan biasanya tuh bagaimana ya hubungannya antara logaritma sama eksponen gitu. Nah, bentuk logaritma itu berhubungan sama eksponen. Jadi kalau ada bentuk logaritma A log B, A log B sama dengan C. Nah, ini tuh kita bisa jadikan versi eksponennya. Jadi sebenarnya itu untuk mencari nilai B-nya sama dengan basisnya ini A dipangkatin C. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah hubungan logaritma sama eksponen. Ini bakalan dipakai gitu. Bakalan dipakai dalam ngerjain soal. Nah, contohnya nih, misalkan aku punya 2 log 2 log X sama dengan 5. Nah, berarti kira-kira nilai X-nya itu berapa ya? X-nya sama dengan berapa? Ada yang mau coba jawab? 2 log X sama dengan 5, nilai X-nya itu sama dengan berapa? Kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponen gitu. Iya, betul. Jadi 2 log X sama dengan 5, X, ya kan? X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, biasanya itu kebanyakan kebalik gitu. Ada yang 5 pangkat 2 gitu. Nah, itu coba diingat kembali ya kan ya, bagaimana hubungan antara logaritma sama eksponennya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma, seperti yang kita ketahui, yang paling dasar dulu ya kan ya. Kalau ada A log A, itu udah pasti sama dengan 1. Jadi, A log A itu sama dengan 1. Misalkan nih, aku punya 2 log 2. 2 log 2. Nah, ini kan nilai A sama B-nya ya, nilai basis
nilai basis ini sama si ini tadi, nilai A sama nilai B-nya. Nah, itu kan sudah sama nih angkanya. Nah, itu sama dengan 1. Terus kalau misalkan A log 1 sama dengan 0, berarti 3 log 1 misalkan gini. 3 log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun angkanya, kalau kita apa ya, berapapun angkanya, terus log 1 itu udah pasti sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan gini, eksponennya tadi berarti kan 1 sama dengan A pangkat C, 3 pangkat 0. Nah, 1 sama dengan 3 pangkat 0 kan juga 1. Nah, jadi asalnya dari situ ya. Kalau kita misalkan coba yang lain nih contohnya. 5 log 1 misalkan. 5 log 1 apakah sama dengan 0? Nah, kita coba nih. Kan 1 sama dengan A pangkat C. 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 itu kan 1. Nah, jadi berapapun angkanya, berapapun angka yang di sini, itu kalau kita pangkatin 0 ya kan, hasilnya bakalan 1. Nah, seperti yang aku jelasin kemarin ya, tentang eksponen. Terus kita lanjut lagi, bagaimana kalau ada penjumlahan logaritma? Kalau ada penjumlahan logaritma dengan catatan basisnya ini, basis angkanya ini sama. Nah, kalau basis angkanya sama, ada penjumlahan logaritma berarti nilai X-nya ini dikali dengan nilai Y-nya. Nah, jadi nulisnya itu A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Jadi dikali. Contohnya gini nih. Misalkan aku punya 2 log 5 ditambah 2 log 7. 2 log 7. Nah, di sini kan basis angkanya kan 2 kan ya, sudah sama-sama 2. Nah, ini kita bisa pakai sifat yang ketiga tadi. Jadi 2 log 5 dikali 7. Nah, 5 kali 7 35 gitu. Dan seterusnya. Terus kalau penjumlahan itu dikali, kalau pengurangan itu dibagi. Gitu ya. Terus bagaimana kalau ada pangkatnya nih di variabel X di sini? A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Jadi kalau ada pangkat, ini pangkatnya maju gitu kan ya. Nah, jadi kan contohnya nih, misalkan aku punya 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini kan ada pangkatnya nih. Ada pangkatnya, ini pangkatnya maju ya. Pangkatnya maju berarti 2 maju kan? 2 dikali 3 log 3. 2 dikali 3 log 3. Nah, terus 3 log 3 berapa? A log 1, A log A gitu kan ya. Kalau ada ini yang sama berarti kan 1. 2 kali 1 hasilnya 2 gitu ya. Nah, jadi kalau ada pangkat, pangkatnya ini maju gitu. Terus kalau pangkatnya 2, ya tetap ya pangkat yang di belakang dulu. Pangkat yang di belakang dulu maju, lalu dibagi pangkat yang ada di depan ini. Nah, jadi M per N dikali A log X. Seperti itu. Sampai sini 6 sifat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum paham? Oke, aku rasa aman lah ya. 2 pangkat 5. Ya betul Aul. Tadi itu 2 pangkat 5 ya. Yang mana sih? 2 pangkat 5. Oh, yang tadi ya. Iya, yang tadi 2 pangkat 5. Oke, kalau aman kita lanjut lagi. Sebentar. Aku coba ubah dulu ini. Nah, terus sifat yang ketujuh. Yang ketujuh, kalau ada A log X, nah itu kita bisa manipulasikan. Jadi
Misalkan gini contohnya. 2 log 6 misalkan. 2 log 6. 2 log 6 ini itu kita bisa manipulasikan jadi kita ambil aja angka sesuatu. Misalkan angka 3 nih. Angka 3. 3 log yang di belakang dulu ya. 3 log 6 per 3 log 2. Nah, biasanya soal seperti ini, sifat seperti ini itu dipakai kalau ada soal diketahui, misalkan gini, diketahui 2 log 5 sama dengan A misalkan gitu. Atau aku samakan aja ya dengan yang ini. Misalkan nih di soal itu diketahui 3 log 6 sama dengan A. Terus 3 log 2 sama dengan B. Nah, biasanya seperti itu, soal-soal seperti itu. Jadi, kan yang ditanyakan ya, diketahui ini, terus ditanyakan 2 log 6 itu sama dengan apa ya dalam bentuk AB. Biasanya seperti itu. Jadi, kita modifikasi dulu 2 log 6. Di sini yang diketahui kan angka 3. Jadinya nanti kita manipulasikan jadi 3 log 6 per 3 log 2. Baru deh kita bisa masukin di sini 3 log 6-nya itu A, 3 log 2-nya itu B. Nah, biasanya seperti itu soal-soal yang yang pakai sifat ini. Terus selanjutnya sifat yang ke-8 A log X itu sama dengan 1 per X log A. Jadi itu bisa dibalik ya. Misalkan gini nih. Diketahui di sini ternyata 2 log 3 yang diketahui. 2 log 3 sama dengan B. Nah, sedangkan di sini yang kita sudah manipulasikan menggunakan sifat yang ketujuh itu 3 log 2 gitu kan ya. Nah, ini kan beda nih. Ini 3 log 2, ini 2 log 3. Nah, itu bisa dibalik ya. Jadi 2 log 3 ini kita bisa balik jadi 3 log 2. 3 log 2. Nah, yang awalnya B jadi 1 per gitu. 1 per B. Nah, sehingga kita bisa kerjakan juga di sini A per 1 per B. Jadinya A dikali AB. Nah, jadi bisa dibalik-balik ya. Jadi jangan lupa jadikan 1 per dulu gitu, pecahan gitu. Terus selanjutnya sifat yang ke-9, A log X dikali X log B. Nah, jadi kalau ada logaritma beruntun kayak gini perkaliannya, ini kan A log X dikali X log B. Nah, ini kan apa ya? Mepet-mepet gitu ya. Nah, itu sama dengan A log B. Yang depan log belakang gitu. Contohnya seperti ini. Aku punya misalkan 2 log 3 dikali 3 log 5. 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, ini kan ada 3 di sini kan ya. Itu pakai sifat yang ke-9, berarti jadinya 2 log 5. Gitu. Kita lanjut lagi. Yang ke-10, yang terakhir. Enggak yang terakhir. Yang ke-10, ada A pangkat A log X itu sama dengan X. Jadi ada variabel A, ada basisnya, bilangan pokoknya itu A, lalu pangkatnya itu berupa logaritma. Jadi misalkan gini, ada 2 ya kan ya, 2 pangkat 2 log 5 gitu. 2 pangkat 2 log 5. Di sini ini kan sudah sama nih. Jadinya itu hasilnya 5. Jadi seperti itu. Terus kalau yang 11, wah lumayan banyak ya. Kalau yang 11, kalau ada A pangkat B log C,
itu sama dengan C pangkat B log A. Jadi ada 2 pangkat 3 log 5. Nah, yang sekarang ini kan A-nya beda ya sama basis ininya yang di logaritma itu. Kalau beda seperti itu, berarti kita bisa ubah jadi 5 pangkat 3 log 2. Nah, jadi ini bisa ditukar posisi ya. Posisi C-nya bisa ditukar dengan posisi A-nya. Nah, sudah deh mengenai sifat-sifat seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak nih sejauh ini? Karena ntar lagi kita bakalan latihan soal. Gimana, aman? Kalau misal mau on mic boleh nih, mumpung aku tanyain. Soalnya jangan susah-susah, aman. Soalnya dari yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu, nanti sedang, nanti sulit gitu. Oke. Oh iya, satu lagi ya. Ada, kan kemarin ada persamaan eksponen. Jadi kalau logaritma itu juga ada persamaan logaritmanya juga gitu. Biasanya tuh kalau persamaan logaritma, aku tulis di sini, persamaan logaritma. Nah, kalau ada A log fx, A log fx sama dengan A log misalkan gx gitu, gx. Nah, dengan catatan basisnya ini sudah sama ya, sama-sama A gitu. Bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Jadi, mana nih? Nah, jadi itu kita bisa langsung saja fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kalau yang kemarin kan eksponen tuh pangkatnya kan ya. Kalau basisnya sama, pangkatnya langsung saja gitu, persamaan di pangkatnya. Kalau logaritma, ya juga sama ya, basisnya sama, itu langsung aja fx sama dengan gx. Seperti itu. Kita lanjut deh, lanjut soal deh. Kita lanjut soal. Soal yang pertama, diketahui P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q kuadrat, maka nilai T log X, T log S sama dengan... Nah, kayaknya langsung susah deh, tapi gak apa deh. Kita coba dulu. Jika S sama dengan P pangkat 4 ya kan ya. S sama dengan P pangkat 4. Ada variabel P. Di sini P log 2 sama dengan 8. Ada variabel P juga. Nah, jadi kita harus cari dulu nih. Nanti P sama dengan berapa, ya kan? P sama dengan berapa, lalu kita bisa substitusikan ke dalam yang diketahui ini, S-nya. Nanti ketika S-nya sudah dapat, kita substitusikan ke apa yang ditanyakan. Nah, jadi ada berapa step tuh ya? Ada 2 ya, ada 2 step ya. Gitu. Pertama, kita harus ubah dulu nih. P log 2 kan sama dengan 8. P log 2 sama dengan 8. Nah, pakai hubungan logaritma sama eksponen. Kayak tadi tuh. Ingat nggak? Kan gini bentuknya. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Nah, seperti ini. Berarti 2 sama dengan A pangkat C kan, P pangkat 8. Nah, jadi dapat nih. Cuman ini masih ada pangkatnya ya. Kalau kita menghilangkan pangkat, kita perlu kuadratin ya kan? Perlu kuadratin. Jadi, supaya jadi P pangkat 1 atau P saja, berarti kita perlu mengkuadratkannya dengan 1/8.
Di ruas kanan kuadrat 1/8, di ruas kiri juga dikuadratin 1/8. Gitu. Nah, sepertinya aku tulis lagi di sini, di bawahnya. 2 sama dengan P pangkat 8. Supaya apa? Supaya kita dapat nih variabel P-nya saja gitu. 1/8. Kalian sambil dicoba kerjain ya. Ini masih mudah kok levelnya. Oh, udah ada yang dapat. Oke, kita lanjut lagi. Berarti di sini kan kalau pangkat dipangkatin lagi kan dikali kan ya. Pangkatnya dikali. Jadi 8 dikali 1 dibagi 8, yaitu P pangkat 1 kan ya. P pangkat 1 itu P. Jadi di sini P, di sini tuh 2 pangkat 1/8. Nah, kita dapat nih nilai P-nya. P-nya itu 2 pangkat 1/8. Nah, jadi S sama dengan P pangkat 4. S sama dengan P-nya itu 2 pangkat 1/8 lalu dipangkatin 4. S sama dengan 2 pangkat dipangkatin lagi dikali ya. 1 kali 4 bagi 8 yaitu setengah. Nah, kita dapat nih S-nya ini 2 pangkat setengah. Nah, ini sama ya caranya ya. Caranya sama buat nyari Q log 8 sama dengan 4, T sama dengan Q kuadrat. Jadi, kita tulis lagi Q log 8 sama dengan 4, kita ubah ke dalam bentuk eksponennya. Jadinya 8 sama dengan Q pangkat 4. Nah, habis itu, supaya jadi Q saja, kita perlu pangkatin lagi gitu. Pangkatin 1/4. Kita pangkatin 1/4. Di sini juga dipangkatin 1/4. Nah, setelah itu 4 kali 1/4 jadi pangkat 1 ya. Jadi Q. Ini 8 pangkat 1/4. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan 2 nih basisnya. Di sini juga 2 nih. Berarti kita ubah aja nih kedua biar sama gitu. Jadi 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin 1/4 sama dengan Q. Jadi Q-nya itu 2 pangkat 3/4. Nah, kita dapat nih. Q-nya itu 2 pangkat 3/4. Setelah itu, kita cari nilai T-nya ya. T sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat. T sama dengan 2 pangkat 3/4 lalu kita kuadratkan. Nah, aku ulangi lagi, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, itu pangkatnya dikali gitu kan ya. 2 3/4 dikali 2. 3/4 kali 2 jadi 3/2. Gitu. Dapat juga nih nilai T-nya. Kalau sudah dapat S sama T-nya, kita substitusikan ke dalam apa yang ditanyakan, yaitu T log S. Kayaknya ini ke bawah dulu. Nah, T log S ya. T log S. T log S. Nah, T-nya kita dapat 2 pangkat 3/2 log S-nya itu 2 pangkat setengah. Nah, kita terapin sifat yang tadi. Ini kan ada pangkat nih. Ada pangkat, ada pangkat. Pangkat yang belakang dulu ya. Pangkat yang belakang dulu maju gitu. Pangkat yang belakang maju jadinya setengah
Waduh, ternyata agak premium ya. Setengah per 3/2 dikali 2 log 2. 2 log 2. Sama dengan setengah dibagi 3/2 kan ya. Setengah dibagi 3/2. Kalau pembagian itu kan bisa kita ubah jadi perkalian kan ya. Nah, dengan catatan ini itu dibalik posisinya. Jadi setengah dikali 2/3 dikali 2 log 2. Nah, terus kita hitung deh. Di sini ada 2, di sini ada 2. Jadinya 1/3 dikali 2 log 2 berapa? 2 log 2 itu 1 kan ya. 1, jadi 1/3 kali 1, jawabannya 1/3. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak nih? Jadi harus tahu dulu urutannya, apa yang diketahui kan ya. Apa yang diketahui, habis itu bisa nggak kira-kira langsung pakai sifat. Kalau nggak bisa, kita ubah dulu ke dalam bentuk eksponennya gitu. Terutama ada variabel P seperti ini ya kan ya. Kalau ada variabel itu harus diubah dulu ke eksponennya. Kak, maaf itu sifat yang mana ya? Yang T log S ya. Yang T log S itu sifat yang kayak gini nih. A pangkat M log A pangkat N. Nah, ada pangkat ya, ada 2 pangkat ya. Jadi pangkat yang paling belakang dulu nih yang kita maju. Kita bawa ke depan gitu. Pangkatnya yaitu kan N per pangkat yang di atas M dikali A log A. Sifat yang seperti itu. Gitu. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya aku harus bikin Zoom lagi. Karena ini nggak premium. Iya, oke, sama-sama kalau sudah aman. Ya, kita lanjut lagi dah. Tinggal berapa menit nih? Setengah 8, 8 menit ya. Kita lanjut lagi. Jika N per M sama dengan 4, dan 4 log M ditambah 16 log N kuadrat sama dengan 5, maka nilai M pangkat N adalah, nah ini nih diketahui kan ya, diketahui ada persamaan ini juga. Nah, biasanya kita kerjakan yang paling mudah dulu nih persamaannya, yaitu N per M sama dengan 4. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, itu gampangnya kita kali silang gitu kan ya, kali silang. Kita kali silang, maka N sama dengan 4 dikali M. 4M. Kita dapat nih persamaan pertamanya N sama dengan 4M. Lalu yang kedua, ada 4 log M ditambah 16 log N kuadrat sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, terus dalam mengerjakan eksponen atau logaritma, kan ada basisnya nih, ada angka pokoknya kan ya. Jadi ini 4, ini 4, ini 16. Nah, ini kan bisa kita ubah nih. 16-nya itu kan bisa ubah jadi 4 kuadrat. Nah, kita tulis lagi 4 log M ditambah 16 kita ubah jadi 4 pangkat 2 log N kuadrat sama dengan 5. Nah, terus bentuk seperti ini kan sifat yang kita jelaskan barusan kan, yang ini, yang ada pangkatnya nih, ya kan? A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M kali A log A gitu. Nah, jadi kita bisa pakai sifat itu. Kita tulis lagi 4 log M-nya. 4 log M ditambah, nah, pangkat yang di belakang dulu ya. Pangkat yang di belakang dulu maju. 2 per 2 dikali 4 log N. 4 log N sama dengan 5. Oke, sampai sini aman ya?
Kalau misal ada yang mau tanyakan, bisa chat dulu gitu di kolom komentar. Terus kita lanjut lagi. Berarti ini 2/2 kan 1 kan ya. 1 dikali ini itu tetap. Jadinya 4 log M. 4 log M ditambah 4 log N sama dengan 5. Nah, terus ini kan penjumlahan logaritma. Kalau penjumlahan logaritma basisnya sama, berarti bisa dikali kan ya. Jadi 4 log M dikali N, M dikali N sama dengan 5. Nah, terus bentuk logaritma ini bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya kan. Jadinya MN sama dengan A pangkat C, 4 pangkat 5. Nah, jadi seperti ini. Terus tadi kan diketahui bahwa N itu 4M. Jadi kita bisa substitusikan M dikali N-nya itu 4M sama dengan 4 pangkat 5. Ya, alam. Nah, terus selanjutnya ini kan jadinya 4 M di M kali M ya. M kali M itu kan M kuadrat. Jadi 4M kuadrat sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Nah, di sini sekarang gini tantangannya. Gimana cara mengetahui M kuadrat ya? Di sini kan 4 kali M kuadrat ya kan. Berarti M kuadratnya sama dengan 4 pangkat 5 per, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian dibagi 4. 4 di sini, ini kan 4 pangkat 1. Jadinya kita pakai sifat eksponen M kuadrat sama dengan kalau ada pembagian, pangkatnya itu dikurangi. Jadinya 4 pangkat 5 kurangi 1 itu 4. Terus M kuadrat ya, sama dengan 4 pangkat 4. Supaya jadi M saja, kita perlu pangkatin setengah. Pangkatin setengah. Jadi di sini juga kita pangkatin setengah. Nah, atau istilahnya bisa diakarin gitu kan ya harusnya kan. Jadi di sini tinggal M saja, di sini tinggal 4 pangkat 2. Nah, kita dapat nih nilai M-nya itu 4 pangkat 2, yaitu 16. Atau nggak perlu kita hitung juga nggak apa-apa. Nah, M-nya dapat 4 pangkat 2, terus si N-nya ini bakalan dapat juga nih. N-nya kan sama dengan 4M kan ya. 4M. Jadinya N-nya sama dengan 4 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. 4 ini kan 4 pangkat 1. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah ya. Jadi 4 pangkat 1 ditambah 2 yaitu 4 pangkat 3. Nah, sehingga nilai M pangkat N sama dengan 4 pangkat 2 dipangkatin 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini itu 4 pangkat 3, 64 kan ya, 64. Jadi 64